Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semuanya
manusia itu tidak dapat hidup tanpa mengandalkan alam. Nah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, contohnya apa coba? Sayur. Nah, pintar. Sayur ya. Sayur itu dari Alam. Padi juga ya, Bu? iya. Air. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan itu ada dua ya. Apa? Ada interaksi positif Positif dan dan negatif. negatif. Kalau positif itu memberikan manfaat terhadap Alam dan alam. makhluk hidup. Kalau interaksi negatif dapat Menyebabkan kerusakan. Nah, interaksi positif di sini itu mengelola sumber daya alam dan memanfaatkannya secara bijak agar menjamin ketersediaannya sumber daya tersebut. Itu disebut konservasi. Nah, contoh interaksi yang baik antara manusia dengan lingkungan ada yang bisa bantu gunung Saya, api. Bu. Ya, Elsa. Dulu ya. Contoh interaksi yang baik antara manusia dengan lingkungan. 1. Menanam pohon. 2. Menggemburkan tanah dengan cara membajak atau mencampur. Memberi pupuk bagi tanaman, menyiram tanaman, lalu berternak hewan. Lanjutkan. Ya, selanjutnya Mbak Dini. Menerapkan prinsip 3R, menangkap ikan dengan alat tangkap yang aman. Nah, contoh interaksinya itu ya yang tadi udah dibaca ya. Nah, yang pertama kita bisa menanam pohon. Ya. Kemudian menggumburkan tanah dengan membajak atau mencampur. Kemudian berternak hewan. Di sini siapa yang berternak di rumah? Coba tunjukkan. Saya, Bu. Kambing, Bu. Kambing. Iya. Sama ada ayam. Ada ayam, Bu. Ayam berapa ekor? Belum. Iya, banyak ya. Juragan ini, Bu. Nanti Ibu minta ya. Saya kasih anak ini, Bu. Nah, terus ada interaksi negatif. Interaksi negatif itu menimbulkan kerusakan lingkungan. Nah, dampak negatif interaksi manusia dengan lingkungan itu antara lain dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, polusi, global warming, dan perubahan iklim. Nah, polusi di sini ada yang bisa memberikan contoh nggak? Dari kendaraan. Nah, Terus yang pabrik-pabrik itu ya, Bu. Masuk pabrik. Bukan sampahnya, Bu. bisa. Nah, contohnya ada penebangan hutan secara liar. Jadi mereka menebang hutan tidak menanam kembali. Nah, kemudian memburu hewan secara liar. Jadi nanti hewan-hewan tersebut akan punah. Kemudian membuang sampah sembarangan. Siapa di sini yang suka membuang sampah sembarangan? Iya, Bu. Iya. Besok jangan ya. Ya. Kemudian menangkap ikan dengan menggunakan pestisida. Obat itu ya, Bu. Iya, jadi kalau mau menangkap ikan kalian Mancing. bisa mancing. Oh ya, besok makan bareng di pasar, Bu. Nah, di sini ada deforestasi. Itu kegiatan penebangan kayu konvensional dalam skala besar. Jadi dia itu menebang kayu menebang pohon di hutan itu langsung dalam skala besar. Banyaknya, Bu. Iya. Penyebabnya itu aktivitas pembukaan atau perluasan lahan perkebunan dan permukiman. Dampaknya itu dapat mengurangi luas hutan, tingginya potensi terjadinya bencana. Coba ada yang bisa menyebutkan dari potensi terjadinya bencana kalau hutan itu ditebang? Apa? Bisa. Banjir. Jadi gersang gitu ya, Iya, Bu. Panas bisa. ya, Bu. Bisa. Terus ada penghilangan berbagai jenis flora dan Dan fauna. fauna.
Dia udah menempelkan ya. Di sini ada pencemaran air. Penyebabnya itu karena pembuangan limbah industri. Kemudian dampaknya ikan di sungai akan mati. Karena Mbak Dia udah berani, kasih hadiah ya. Terima kasih ya. Ini mau pilih pencemaran yang mana? Yang ini Bu, pencemaran udara. Coba cari ya. Jadi Penyebabnya, penyebabnya ini Bu, karena ada asap pabrik. Terus dampaknya Ini Bu, nanti jadi batu-batu karena polusi udara yang kotor. pinter. Beli tepuk tangan untuk Mbak Dini ya. Karena Mbak Dini sudah berani, Bu kasih hadiah ya. Makasih Bu. Nah sekarang Ibu punya mesin ya. Nanti cepet-cepetan ya yang bisa jawab ya. Oke Bu. Mulai ya. Ya Bu. Siapa yang mau jawab nomor? Bu. Ya. Maju ya. Dokter mau pilih nomor berapa? Revisasi Bu. Iya. Satu lagi ya. Satu lagi ya. Siapa yang pasan? Aca ya Bu. Ya. Nomor 3. Aduh. Konservasi. Nah, anak-anak tadi udah menjawab kuis ya dengan benar. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Yang kelompok 1 itu ada Farhan sama Kurin. Kemudian kelompok 2 ada Elsa sama Dia. Kelompok 3 ada Dini, Okta sama Dino. Untuk kelompok 1 nanti kalian mendiskusikan permasalahan yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian kalian mendiskusikan penyebab terjadinya itu kenapa. Kemudian kalian menuliskan di mana kalian menjumpai permasalahan lingkungan tersebut. Kemudian jawabannya nanti kalian ditulis dalam tabel ya. Ya Bu. Ya. Nah, untuk kelompok 2 nanti kalian mendiskusikan kebutuhan manusia yang menyebabkan terjadinya masalah lingkungan ya. Kemudian dampak dari pemenuhan kebutuhan tersebut. Kemudian kalian mendiskusikan tindakan yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampaknya. Kalian tuliskan di dalam tabel ya. Kalian nanti menggunting ini ya. Ini kalian gunting ya. Kemudian kalian tempel di lembar jawab. Kemudian ini kalian gunting satu-satu, kemudian ditempel di sini ya. Ini ada gambar bumi ketawa, ini menangis. Jadi yang ini positif ya, positif ya, pinter. Ya Bu. Terima kasih Bu. Manusia membutuhkan dampak lingkungannya gini. Semuanya udah selesai kan? Sudah Bu. Karena semuanya udah selesai, sekarang Ibu minta untuk kalian presentasi ya. Ya Bu. Ya Bu. Dari kelompok 1 dulu ya.
Jadi tadi udah belajar tentang permasalahan. Nah, tadi ada interaksi positif dan Negatif. Sekarang Ibu minta untuk menyebutkan interaksi positif itu apa? Membuang sampah. Ya, pintar lagi. Melakukan Reboisasi. Kemudian yang negatif, Membuang sampah terus itu menebang pohon secara besar, skala besar maksudnya Bu. jadi sekarang anak-anak Ibu udah pada paham kan? Ya, sudah, Bu. Nah, sekarang Ibu ada speaking, kalian boleh berdiri. Aram sam sam guli 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 ram sam sam aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam aram guli 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 ram sam sam aram guli 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 ram sam. Nah, sekarang Ibu punya soal ya. Kalian kerjakan secara individu ya. Ayo Mbak Dini, jangan berdiskusi. Ada sudah. Sekarang definitif yuk. Yuk. Nah, nanti jawaban kalian Ibu koreksi ya. Besok Ibu bagikan kalian ya untuk anak-anak yang nilainya di bawah KKM. Besok Ibu berikan soal remedial ya. Nah, untuk anak-anak yang nilainya di atas KKM, besok Ibu berikan soal pengayaan. Ayo. Nah, jadi tadi pembelajaran hari ini menyenangkan tidak anak-anak? Nah, apa yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Itu pakai media ya. Bukan media ya. juga. Nah, kemudian bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pembelajaran? Senang Bu. Lalu untuk materi pembelajaran kita pada minggu depan yaitu perekonomian di daerahku. Nah, jadi kalian belajar mengenai perekonomian di daerahku ya. Nah, kalian bisa buka buku paket halaman 190 ya. Iya, Bu. Nanti besok Ibu tes kalian. Oke. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, Ibu minta untuk memimpin. Untuk mengakhiri pembelajaran berdoa mulai selesai. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Ya Bu. Oke.